waktu ini mau dibangun hari di mana aku katakan kita akan memiliki kapasitas 1.500. Hari itu di pintu gereja ditanya saudara majelis, ngapain kamu gereja? Kita akan berjanji 7 juta. Lama. Aku bilang saya tidak bisa Tuhan. Jadi maaf. Selesai. Jadi pemimpin itu Korah datang akhirat itu pemimpin. Tapi betul lah ada pemimpin yang bodoh yang cuma mengandalkan ini. Ada pemimpin yang beriman dan pemimpin yang bodoh itu gak bikin banyak 250 rombongan Korah itu. Sehingga Musa bilang, kita lihat siapa yang dipilih Tuhan. Kalau kalian mati dengan wajar, berarti aku akan dipilih Tuhan. Tapi kalau kalian mati tidak wajar, tanah mengalami mulutnya, dan Tuhan pilih aku. Musa berdoa, siapa berpihak sana? Berpihak Tuhan semua. Tanah terbuka, mereka masuk tanah butuh. 250 tahun. Dan waktu Israel masih kalah dengan Musa lagi saudara, Tuhan bilang, Musa biar kamu saja. Hari itu matilah 4.700. Jadi kalau bangsa ini Tuhan bisa membantu, siapa yang terlalu gampang berkata, jadi surganya ini, Bapak ini, jangan takutkan. Siapa kita? Emangnya udah masuk harapan ini. Tapi kalau perjalanan kita ternyata sama seperti orang yang banyak bersungguh-sungguh dengan orang bajingan, dengan pemimpin-pemimpin yang bodoh, maka surganya cerita. Kita lihat bagaimana Tuhan, ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menistaku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat melakukan di tengah mereka, aku akan pukul mereka dengan batu sampah, menyatakan mereka dan seterusnya. Musa, kau akan buat dari bangsa yang besar. Musa bersabda, Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-20, berfirmanlah Tuhan. Yang pas 20, aku mengampuni sesuai dengan perintah hanya demi aku yang beri. Dan kemudian Tuhan berseluruh bumi, semua orang yang telah melakukan denganku, lihat 10 tulah manusia. Namun telah sebagian sampai aku tidak mau mendengar suaraku, pastilah tidak akan lihat negeri kujanjikan dengan bersumpah kepada mereka. Semua yang di saat ini tidak akan melihat, semua, semua. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikuti aku dengan sempurna, akan keluar masuk ke negeri yang tadi masuk itu, yang tadi waktu mengindah itu, dan keturunan akan memiliki. 20. Lagi berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungguh-sungguh? Tuhan benci sekali sama orang yang sungguh-sungguh. Amin. Tuhan aja benci sama kita. Amin. Berapa lama umat yang bersungguh-sungguh padaku? Segala sesuatu yang sekarang telah kudengar, katakan kepada mereka, dengar. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkai akan berhantaran, yakni semua orang di antara kami yang
berjalan di istana menjadi teladan. Betapa kita hidup bagi Tuhan, beribadah, mencari Tuhan, jangan cari-cari masalah. Orang baru mencari masalah Yesus, mereka membunuh Yesus. Ada orang di gereja yang mencari-cari kesalahan, dia berdoa, Tuhan matikan dia, hancurkan anaknya, tapi dia tidak. Itu sebabnya saudara dikasih. Ini jadi pelajaran buat saya. Tidak ada yang bisa bonceng. Aku gak bisa bonceng. Aku gak bisa bonceng anak. Biarlah kita masing-masing hidup begitu. Mati begitu. Tadi malam aku menunggu sampai jam 10 lewat. Menunggu Michelle dan Kevin pulang dari tempat dia berbeda. Aku buka gerbang, aku buka pintu garasi, aku kasih makan kucing-kucing, lalu melihat langit yang tanpa gelap. Hampir 25 menit aku membiarkan memori mengingat wajah-wajah semua jemaat yang berbeda. Ku ingat semua majelis yang sudah meninggal wajah-wajahnya. Ku ingat kaum bapak, kaum ibu yang sudah meninggal satu persatu. Ku ingat tetangga-tetangga yang sudah meninggal. Mungkin ada 100 wajah, ku biarkan muncul. Oh siapa? Oh siapa? Oh siapa? Dan satu waktu ada orang lain yang berubah. Oh, pendeta Yesus. Kita harus mempertanggungjawabkan kita. Kalau usaha saja tidak sampai kita. Jangan kita merasa hebat. Kalau kita beratas, siapa yang menyangka di hatimu berdiri? Hati-hati kamu semuanya. Sekarang ada gerakan baru, ganti baju dari gerakan lama, namanya Kristen Progresi. Kerjanya mencari-cari kelemahan gereja, dan mereka berkata kita tidak perlu nyembah, kita independen, kita tidak perlu digembalakan satu orang, suka-suka kita. Kita tidak butuh digembalakan siapa-siapa, suka-suka kita. Itu gerakan baru, ganti baju dari abad ke-14 ini. Gereja artinya adalah persekutuan, bukan independen. Persekutuan terus kita bisa saling melengkapi. Besi mengajarkan besi, orang ajarkan saling. Lewat kita lihat kelemahan orang, kita ditegur, kita menegur, saling melengkapi. Itu gereja. Tapi kalau yang berkata ini Kristen Progresi, aku tak tahu di mana mereka. Saudara, mari kita cari Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan dan matilah bagi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.